Jadi, jangan khawatir tentang itu. Kaisar Ke menepuk bahu Kaisar Tianz, dan kemudian mengeluarkan perintah panggilan. Melihat bahwa itu adalah bayangan Feng Nianzu, Kaisar Ke segera dipenuhi dengan amarah. Terima kasih, Patriark Feng. Aku benci surga, dan aku cemburu pada dewa-dewa pemberani di surga. Aku tidak ragu-ragu mengirim beberapa tetua klan untuk melindunginya, dan dia akan membunuhnya. Untungnya, Feng, Patriark datang untuk menyelamatkan ini. Itu adalah anugerah agung istana kaisar saya. Meskipun dia tahu bahwa Kaisar Ke sedang berakting dalam sebuah drama, Feng Nianzu tertawa karena dia tahu itu sudah selesai. Kaisar tidak boleh seperti ini. Mari kita bicarakan beberapa hal praktis dulu. Patria Xuin, tolong bicara. Feng Nianzu berkata dengan sungguh-sungguh. Pertama, karena Kaisar setuju, maka dia akan memberitahu dunia. Mulai sekarang, Istana Yan Huang akan kembali ke Istana Kaisar Ke. Ribuan dewa dan iblis adalah rumah Kaisar Surga. Jangan menindas klan saya lagi. Kaisar Ke menganggukkan kepalanya. Dia telah mengantisipasi kondisi ini sejak lama. Patriark Feng baik hati kepada Raja, dan Kaisar marah pada Istana Yan Huang. Bagaimana Raja bisa duduk dan berjaga? Ini baik. Kedua, meskipun kota Feng Shui-ku adalah untuk pergi ke Kaisar, tetapi itu bukan budak. Lebih baik dikatakan bahwa Kaisar menyewa kami untuk berperang demi dunia untukmu. Aku kota Feng Shui tidak akan pernah menjadi umpan meriam. Kaisar juga harus tahu bahwa itu bukan kebanggaan lama. Anak-anakku dari kota Feng Shui pemberani dan pandai bertempur. Jadi bayaran militer, tidak boleh disalahkan. Kaisar Ke tersenyum tipis. Penambahan kota Feng Shui setara dengan pengeluaran puluhan juta pasukan. Namun, bagaimana bawahan bisa bekerja keras, tetapi Tuan tidak bisa membayar apapun? Patriark Feng bersedia melawan dunia dengan raja ini. Bagaimana dia bisa memperlakukannya dengan buruk? Ini baik. Feng Nianzu mengangguk lagi. Ketiga, dewa dan iblis lain tidak boleh menindas klan kita. Kaisar dan klan Dike. Mereka juga tidak dapat menggunakan klan kita sebagai budak. Bukan hanya umat manusia di kota Feng Shui yang menginginkan martabat. Ras yang sama di Istana Yan Huang juga membutuhkan tempat untuk dihuni. Kondisi ini membuat Kaisar Ke ragu-ragu sejenak. Ketakutan terbesarnya adalah karena lawannya adalah ras manusia. Jika dia berbalik, dia akan meminta maaf kepada semua ras di dunia. Ketika Feng Nianzu melihat ini, dia tertawa. Apa? Kaisar ragu-ragu. Kaisar mungkin juga memikirkannya. Di mata Kaisar, sesama klan saya di Istana Yan Huang adalah beban. Namun, bukan karena ras manusia saya lemah dan tidak kompeten, tetapi 10.000 ras menekan ras manusia saya. Jika itu untuk memberi saya sepotong ruang untuk umat manusia, ketika para pahlawan akan habis. Untuk Kaisar, apakah ini bakat yang tak terhitung jumlahnya yang bisa digunakan? Atau apakah itu beban? Mata Dike berkedip, dan Feng Nianzu berkata lagi. Selanjutnya, Raja, jika bukan karena Anda dan klan saya selama bertahun-tahun, dan leluhur tidak memiliki keluhan, saya tidak harus pergi kepada Anda di kota Feng Shui. Tanda seru. Kaisar Ke tergerak, dan akhirnya mengangguk dan berkata, oke. Tapi setelah mengatakan itu, Raja hanya bisa melindungi Istana Yan Huang. Tetapi jika umat manusia ingin tumbuh, ia harus bergantung pada dirinya sendiri. Ini baik. Lalu, kapan Patria Xuin akan datang ke Istana Kaisar? Feng Nianzu tersenyum. Tidak usah terburu-buru, Kaisar. Kudengar Istana Kaisar Ke akan membangun Xiongguan lain yang disebut Wen Tiangwan baru-baru ini. Tanya Tiangwan, nama yang baik. Kaisar ingin bertanya hari ini, siapakah Minjun dari generasi ini? Siapakah penguasa langit dan bumi? Kaisar Ke tercengang, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa. Mengapa tidak ada sepotong gunung dan sungai yang indah di jantung Patriark Feng? Tawa keduanya berhenti untuk waktu yang lama. Dan Feng Nianzu berkata, Tuan Kaisar, biarkan orang tua itu membiarkan Siwan Erlang dan dua tetua klan pergi berperang untuk Kaisar. Ketika Wen Tianpas selesai, lelaki tua itu akan membawa keluarganya dengan mulutnya, dan kemudian pergi ke Istana Kaisar Ke untuk menyembah Kaisar. 100.000 orang? Meminta penyelesaian Tiangwan, itu akan memakan waktu lama. Kaisar Ke tahu bahwa ini adalah kedua belah pihak yang pertama melihat ketulusan satu sama lain, dan dia tidak keberatan. Ini baik. Tuhan, tunggu saja untukmu. Feng Nianzu berkata lagi, Kaisar tidak cemas. Saat ini, saya tidak dapat memberitahu Kaisar bahwa saya akan bergabung dengan Kaisar di kota Feng Shui. Mata Dike berkedip, dan dia juga tersenyum. Ya. Raja ini akan membayar tebusan. Dengan cara ini, Raja ini mengirim Tianji untuk pergi sendiri. Begitu cahaya dan bayangan Kaisar Ke menghilang, Feng Nianzu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Nianwu, jangan cepat-cepat melepaskan 100.000 talenta Kaisar Ke. Feng Nianwu adalah lelaki tua klan Feng Shui Cheng yang menyita semua 100.000 pembangkit tenaga klan Kaisar Ke dengan sebuah karung. 100.000 pembangkit tenaga klan Kaisar Ke mampu keluar dari masalah, dan beberapa tetua klan Kaisar Ke juga tertawa kegirangan. Datang dan datanglah, Patriark Feng.
Mulai sekarang Anda dan saya akan melayani sebagai menteri bersama dengan Kaisar dan Anda akan menciptakan dunia. Saudara Jiang, sebelumnya kamu dipaksa untuk saling berhadapan dengan pedang dan pedang. Mulai sekarang, siapapun yang menipu umat manusia akan mendapat masalah dengan orang tua itu. Ayo, daging dan anggur. Anggur adalah anggur tenggorokan. Daging adalah daging dari berbagai dewa dan setan rasanya lezat. Dan Feng Nianwu meraih bahu Qin Yichen dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Jenderal Pedang Ilahi, menarik. Orang tua Smithing Heaven tidak pernah terancam ketika dia membayar tentaranya. Wah, kamu pantas menjadi jenderal tercinta Kaisar Ke. Ayo, ayo kita minum. Para tetua klan Kaisar Ke juga tertawa keras. Penatua Wu berkata dan tertawa. Kami juga tidak mengenal satu sama lain jika kami tidak bertarung. Kami tidak saling mengenal jika kami tidak bertarung. Di kota Feng Shui, anggur dan daging adalah hal yang konstan. Bahkan jahe, yang selalu merasa bahwa anggur itu pahit, sulit untuk diminum. Sejak saat itu, Istana Kekaisaran harus dilindungi oleh orang lain. Adapun keluarga kota Feng Shui yang bertarung demi Kaisar Ke, apakah itu untuk melawan dunia demi Kaisar Ke? Itu adalah pertempuran sengit melawan Kaisar Surga dengan Yi Chen. Kota Feng Shui sangat hidup di sini, dan komandan pembunuh Dewa Zen Mobuan telah diperintahkan untuk secara pribadi memimpin pasukan jutaan untuk pergi ke alam semesta kuno. Bagaimanapun, masih ada di Tian Pas antara Istana Kaisar Ke dan kota Feng Shui, dan hanya dengan dirinya sendiri, komandan dewa dari klan Kaisar Ke. Dapatkah dia mengambil kembali Qin Yichen? Dan segera setelah komandan dewa pembunuh surgawi pergi, Kaisar Surga mengetahui berita tersebut. Bagaimanapun, jika jutaan pasukan dikirim dan mereka dapat disembunyikan darinya, maka Kaisar Surga tidak perlu diurus. Nyatanya, selama kurun waktu tersebut, sang Kaisar telah menunggu kabar dari Anbe. Namun hal itu tidak cukup membuat Kaisar tidak bisa tidur di malam hari. Bagaimanapun, baginya, surga dan bumi tertinggi. Mencubit Qin Yichen sampai mati tidak lebih dari melambaikan tangannya untuk mencekik seekor semut yang telah melompat di depannya baru-baru ini. Apa? Tanda seru. Orang-orang di Anbe dibunuh oleh orang biadab dan bandit. Orang-orang di Istana Kaisar Ke juga ditangkap oleh orang-orang biadab. Apakah Ke Yutian mengirim seseorang untuk membayar tebusan? Mata suci dari bayangan dewa yang kuat itu suram dan tidak pasti. Dan sepertinya hal-hal akan berkembang seperti ini. Tapi, Ke Yutian, orang-orang liar, pencuri, dan bandit itu sangat berhati hitam. Jenderal pedang sihir dan anak perempuanmu semuanya terikat. Tebusannya mungkin tidak sedikit. Tapi apa yang Kaisar Langit tidak tahan adalah, pada akhirnya, bagaimana para biadab dan bandit itu bisa memanfaatkan masalah ini sebaik-baiknya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Oke, sisa-sisa dinasti sebelumnya, berani bikin masalah. Kalau perintah terus berjalan, kirim seseorang dulu untuk menatap istana Yan Huang. Saat Jiang Buyong kembali, gaji militer dan tebusan Ke Yutian harus dibiarkan muntah.